Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat online sekalian. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sholat sunnah. Dalam kesempatan kali ini, teman-teman bisa nih refleksi dulu dengan hal-hal atau materi-materi yang pernah teman-teman pelajarin di sekolah, karena nggak jauh berbeda juga yang akan saya jelaskan. Namun hal ini akan membantu teman-teman untuk menunjang pelajaran di sekolah. Dengan judul lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Wah, dari judulnya saja sudah menarik ya. Yang pertama mengenai salat sunnah. Salat sunnah itu ada terbagi beberapa macam nih. Ada beberapa salat sunnah yang akan kakak sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat kusyuf gerhana matahari, salat khusyuf, salat gerhana bulan, dan yang terakhir itu adalah salat istisqa, salat sunnah yang meminta hujan. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Nah, salat sunnah muakkad itu adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan. Aid, kita memahami secara konteks bahasa. Aid artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Nah, itu mengenai sholat Idul Fitri nih. Mengenai waktu pelaksanaannya, sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nah, dilaksanakannya pada pagi hari gitu. Sholat niatnya itu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya untuk sholat Idul Fitri, teman-teman. Terus untuk tata caranya nih, di sini ada beberapa tata cara mengenai sholat Idul Fitri. Yang pertama yaitu membaca niat seperti yang saya bacakan pertama tadi. Yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dan lainnya disunnahkan kita untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu. Yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, namun diutamakan surah Qaf atau surah Al-A'la. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan. Surah yang diutamakan surah Al-Qamar dan surah Al-Ghasyiyah. Dan yang terakhir itu salat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah salat Idul Fitri, para jemaah dianjurkan untuk bersalam-salaman dan saling memaafkan lahir dan batin. Nah, mungkin materinya sampai di situ aja nih. Nanti kita lanjutkan kembali untuk materi sholat sunnah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.